Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, salam semangat. Perkenalkan, saya Hani Asmawanti, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2, bidang studi Matematika, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas aksi nyata topik 5 pada mata perkuliahan literasi lintas mata pelajaran dengan dosen pengampu Dr. Parijo MPD. Konsep refleksivitas, yang mana refleksivitas ini dapat kita definisikan secara sederhana sebagai introspeksi diri, yang mana seseorang ini dapat secara kritis memahami dirinya mengenai kelebihan dan kekurangannya, serta dapat belajar memahami konsekuensi dari pengalaman yang diperoleh. Dari hasil refleksivitas ini, implikasinya seseorang mampu melakukan pengambilan keputusan dengan tepat dari berbagai persepsi dalam upaya pengembangan diri. Pengalaman baru yang saya peroleh dari mempelajari konsep refleksivitas ini, yang pertama, refleksi menjadi fondasi dalam merancang naratif literasi. Nah, yang saya alami juga melalui kegiatan refleksi ini, saya dapat merancang naratif literasi mengenai diri saya sendiri dari masa kecil hingga saat sekarang, yang mana tertuang pada topik 5 di ruang kolaborasi. Selanjutnya, naratif literasi menjadi bagian dari tugas reflektif untuk menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif terhadap literasi. Nah, sebelum saya mempelajari atau mengikuti perkuliahan literasi ini, saya beranggapan bahwa literasi ini hanya sebatas dalam membaca mata pelajaran ataupun membaca novel ataupun non-fiktif yang lain. Namun setelah saya mempelajari dan mengikuti perkuliahan literasi ini, ternyata bukan sekecil ini mengenai literasi. Ternyata literasi memiliki arti yang luas, yang mana berkaitan dengan kemampuan untuk mendengar, membaca, melihat, bahkan menulis serta berbicara terhadap informasi baru pada disiplin ilmu tertentu. Selain itu, melalui refleksivitas ini membantu saya secara pribadi untuk mengajukan pertanyaan kepada diri tentang apa artinya menjadi seorang yang literat, yang nantinya akan memberikan dampak-dampak yang besar bagi peserta didik yang akan saya ampu. Secara pribadi dan pengalaman saya berkaitan dengan literasi memang memberikan manfaat dan pengaruh yang sangat luar biasa dalam diri saya. Manfaat yang pertama yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan. Jadi dari dulu saya sudah diajarkan memang untuk membiasakan mengikuti literasi, dan bahkan tanpa saya sadari saya telah melakukan kegiatan berliterasi. Nah, pengalaman baru yang sangat saya ingat yaitu pada saat saya mempelajari not balok pada partitur, yaitu notasi-notasi baru bagi diri saya yang saya anggap hal tersebut bukan menjadi kegiatan literasi. Nah, hal ini yang saya alami dan saya dapatkan ini saya peroleh di jenjang perkuliahan, dan saya memperoleh informasi baru, terlebih pengalaman yang sangat luar biasa dari mempelajari berliterasi dengan orang-orang di sekitar yang lebih berkompeten. Kemudian yang kedua yaitu manfaatnya membantu berpikir kritis dalam pengambilan keputusan serta membuat otak ini bekerja lebih optimal. Selain itu, manfaat yang lain yaitu meningkatkan kemampuan analisis yang baik serta kemampuan interpersonal diri akan menjadi lebih baik lagi. Nah, pengaruhnya ini membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang lebih luas, karena dari berliterasi ini dapat melalui membaca, menulis, mendengar, ataupun melihat hal-hal yang baru menjadikan saya memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi, sehingga nantinya dalam mengambil keputusan atau menyimpulkan suatu informasi ini dapat saya lakukan dengan tepat.
Selain itu, pengaruhnya dari literasi tersebut membentuk karakter atau budi pekerti dalam diri saya, sehingga saya terbentuk menjadi diri saya saat sekarang. Hal yang ingin saya lakukan sebagai kontribusi dalam membudidayakan literasi di lingkungan saya sendiri, khususnya di lingkup sekolah. Yang pertama yaitu menciptakan komunitas literasi pada lingkup sekolah, di mana saya ingin mengajak peserta didik ini untuk belajar berliterasi mulai dari lingkup yang sederhana, lingkup kecil yang nantinya akan memberikan dampak ke lingkup yang lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan wadah dalam mengapresiasikan kegiatan literasi. Nah, ini menjadi tugas guru maupun pihak sekolah untuk menyediakan wadah dan waktu untuk mengapresiasikan peserta didik mengenai kegiatan literasi, sehingga akan memberikan hasil sebagai para peserta didik yang berliterat. Bahkan dapat menciptakan sekolah yang berliterat. Yang ketiga yaitu menyusun program literasi dengan melibatkan pihak lain. Dengan melibatkan pihak lain, saya mengharapkan bahwa nantinya peserta didik ini dapat mengambil informasi dan pengalaman baru dari pihak lain yang bersangkutan, sehingga peserta didik ini memperoleh informasi dan memperoleh banyak pengalaman dari hasil literasi yang telah diprogramkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.